belajar. Perkenalkan, kami tim solutif dari SMK Bakti Nusantara Salatiga yang beranggotakan saya sendiri sebagai ketua tim, Habibah Nurul Aini, saya Putri Jastiani, dan saya Dewi Prajnastuti. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan secara singkat mengenai proses pembuatan prototipe alat pemadam kebakaran hutan. Tujuan proyek ini adalah guna membantu para pemadam kebakaran dalam mengatasi kebakaran hutan. Gen Ki Hajar, seperti yang kita ketahui bahwa kebakaran hutan sering terjadi pada musim kemarau. Pemadam kebakaran memerlukan bantuan untuk mencari solusi bagaimana kita dapat memadamkan titik-titik api yang sulit dijangkau oleh pemadam kebakaran. Tenang, kami memiliki alternatif solusi untuk memecahkan permasalahan ini. Yuk kita simak bersama. Menurut artikel Habibie Ilma Azim yang berjudul Api dan Kebakaran, api merupakan reaksi kimia oksidasi yang memiliki 3 unsur, yaitu panas, oksigen, dan bahan bakar yang mudah terbakar, atau bisa kita sebut segitiga api. Dari terjadinya kebakaran hutan itu dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, karena musim kemarau, kedua membuang rokok sembarangan, dan ataupun bisa karena faktor alam, karena aktivitas lahar yang sangat panas, ataupun ulah manusia yang lupa mematikan api unggun saat di hutan perkemahan. Dari penjelasan singkat tersebut, kami memiliki 3 alternatif penyelesaian masalah. Kami mendapatkan beberapa inspirasi yang mendasari terciptanya alternatif-alternatif ini. Pastinya, kami melakukan beberapa uji coba, pengamatan, dan pengembangan alternatif yang kami yakini dapat menjadi solusi dalam menanggulangi titik-titik api pada karhutla. Alternatif pertama adalah Vaipom. Kami terinspirasi dari minuman popping boba yang dimana ketika dimakan akan mengeluarkan rasa dari boba tersebut. Kami menggunakan bahan sederhana seperti balon karet, dry chemical powder yang dimana bahan itu dapat memadamkan titik-titik api. Hasil dari uji coba pengembangan alternatif adalah fireball. Itu terbuat dari karet sehingga memantul dan susah menuju ke titik api. Selain itu, fireball terbuat dari bahannya ringan sehingga dapat mudahnya terbawa oleh angin. Alternatif kedua adalah RoboFire. Alat ini terinspirasi dari penggabungan mobil damkar dan mobil tank, sehingga menciptakan alat yang kurang lebih seperti ini. Setelah melakukan percobaan, alternatif ini memungkinkan untuk menjadi alat pemadam titik api tanpa awak karena menggunakan remote control. Akan tetapi, tabung air yang ada di RoboFire terlalu kecil, sehingga kurang efektif dalam menanggulangi titik-titik api. Alternatif ketiga adalah underground fire sprinkler. Kami terinspirasi dari APAR yang berada di mal maupun gedung. Alat ini mampu menyimpan 25 liter air hingga 50 liter air. Selain itu, pipa air dapat dipasangkan ke dalam tanah dalam 3 hingga 5 meter. Setelah melakukan percobaan, ternyata underground fire sprinkler dapat memadamkan titik-titik api yang berputar sejauh 360 derajat. Setelah melalui percobaan, perbaikan, pengembangan, dan diskusi bersama, akhirnya kami memutuskan untuk memilih underground fire sprinkler yang digunakan untuk solusi efektif untuk memadamkan titik-titik api. Alasan kita memilih underground fire sprinkler karena bahan-bahan yang digunakan sangat sederhana dibandingkan fireball dan RoboFire. Cara kerja underground fire sprinkler adalah dengan menyemprotkan air yang berasal dari tandon, kemudian air tersebut akan disalurkan ke dalam pipa-pipa bawah tanah ketika fire sprinkler mengidentifikasi sumber api. Fire sprinkler akan otomatis menyemburkan air saat tabung kaca pecah ketika mencapai suhu kurang lebih 68 derajat Celcius. Untuk pengembangan alternatif underground fire sprinkler, kami menambahkan beberapa bahan pendukung untuk memadamkan api agar lebih efektif. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan membagikan tutorial membuat prototipe alat underground fire sprinkler. Kami akan memperkenalkan alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama adalah sebuah mesin pompa
yang dilengkapi dengan 2 stop kran. Yang selanjutnya adalah sebuah tandon yang digunakan untuk menampung zat cair. Beberapa potong pipa jenis PVC, 4 buah sambungan pipa bentuk L, 1 buah sambungan pipa bentuk T, 2 buah sambungan pipa dalam, dan 2 buah sprinkle. Sedangkan untuk pembuatan zat cair pemadam api, kami menggunakan bahan-bahan seperti deterjen, baking soda, dan cuka. Alasan kami memilih bahan-bahan tersebut selain mudah didapatkan, saat cuka dan baking soda dicampurkan, maka akan menghasilkan zat kimia karbon dioksida. Penambahan deterjen yang menghasilkan busa akan meningkatkan keefektifan pemadaman titik api. Langkah pertama adalah kita akan membuat rangkaian pipa terlebih dahulu yang fungsinya untuk mengalirkan zat cair pemadam api. Di sini nanti kita akan membuat 2 titik penyemprotan api. Untuk jumlah titik penyemprotan ini bisa disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Lebih banyak titik penyemprotan maka akan lebih efektif. Kemudian untuk jarak antar titik penyemprot bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jika prototipe yang kami buat ini, jarak antar 2 titik penyemprotnya adalah 3 meter. Untuk pipa yang digunakan ini saat diaplikasikan di lapangan seharusnya menggunakan pipa besi dan ditanam di bawah tanah agar aman dari api. Di sini kita akan membuat titik penyemprotan yang pertama. Di sini kita pasang sambungan pipa bentuk T. Kemudian kita pasang pipa ke atas yang di ujungnya nanti kita pasangkan sprinkle. Lalu, kita membuat titik penyemprotan yang kedua. Di sini, kita pasangkan sambungan pipa bentuk L. Lalu, kita pasang pipa ke atas dan ujungnya dipasang sprinkle yang kedua. Setelah selesai, seperti inilah wujudnya. Setelah pembuatan rangkaian pipa selesai, selanjutnya kita akan membuat zat cair untuk memadamkan apinya. Yang pertama, kita masukkan deterjen sebanyak 5 kg. Yang kedua, kita masukkan baking soda sebanyak 5 kg. Kemudian yang ketiga adalah memasukkan cuka sebanyak 12,5 liter. Selanjutnya kita aduk hingga tercampur rata. Langsung saja kita coba hidupkan mesin pompa airnya. Kita sambungkan steker ini ke stop kontak. Maka mesinnya pompa air akan langsung hidup. Nah, sekarang zat cairnya sudah mulai mengalir. Kemudian kita akan mengatur besar kecilnya tekanan zat cair yang keluar di titik penyemprotan. Caranya adalah dengan memutar tuas strap kran B ini secara perlahan. Semakin kita putar tekanan, maka tekanannya akan semakin besar dan sprinkle-nya akan berputar semakin cepat. Selanjutnya, kita akan mencoba membuat simulasi kebakaran kecil dengan membakar daun-daun kering di sekitar titik penyemprotan ini. Sekarang, apinya sudah menyala. Kita ibaratkan ini adalah kebakaran di hutan. Saat sprinkler mendeteksi panas api kurang lebih 68 derajat Celcius, maka tabung kaca yang ada di sprinkler akan pecah dan akan menyemprotkan zat cair. Kemudian secara otomatis pompa air juga akan menyala. Dengan demikian, proses pemadaman api akan sangat efektif dan cepat untuk menjangkau titik-titik yang sulit dijangkau oleh petugas pemadam. Dan api juga cepat padam karena memakai zat kimia. Nah, sekarang apinya sudah berhasil padam. Saat uji coba prototipe yang pertama, ternyata pipa yang untuk mengalirkan zat cairnya sempat terlepas dari sambungannya karena tekanan dari zat cair tersebut. Untuk mengatasinya, kami memutuskan untuk memberikan lem di setiap sambungan pipa agar lebih kuat. Uji coba yang kedua ini ternyata semua pipa sudah aman. Tidak ada yang terlepas lagi akibat dari tekanan zat cair tersebut, dan semua rangkaian prototipe bekerja dengan baik. Jadi kesimpulan alternatif yang kami pilih bahwa underground fire sprinkle
sangat efektif untuk memadamkan titik-titik api. Alat dan bahannya mudah didapatkan dan mudah dibuat, serta bahannya juga mengandung zat kimia yang sangat cepat untuk memadamkan titik-titik api. Itulah tadi pemaparan dari tim kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih.